Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ab'adis sholati wa muqtadis sujudi sahwi. Faslun ay hadza faslun fi ab'adis sholati, dalam mertelake ab'adus sholat, sunah ab'adnya sholat, wa muqtadi sujudi sahwi, dan perkara kang natrapi sujud sahwi, dan sesuatu yang memang menimbulkan kesunahan sujud sahwi. Tusanu dan sunahake sajdatani opo sujud loro kubaila salami ing dalam siti sadurungi salam. Wa in kasuro lan senajan ake opo asahwu pelali. Jadi pada malam hari ini kita masuk ke pembahasan sunnah ab'ad. Jadi sunnah ab'ad itu statusnya sunnah di dalam sholat ya. Statusnya sunnah, namun ketika ditinggalkan menimbulkan sunnah yang lain, yaitu sujud sahwi. Sujud sahwinya ya hukumnya tetap sunnah. Jadi yang ditinggalkan sunnah, kemudian menimbulkan kesunahan sujud sahwi. Kalau sunnah ab'adnya itu ditinggalkan, kemudian tidak sujud sahwi, pada prinsipnya tidak apa-apa hukum. Beda dengan ketika kita sholat ada rukun yang ditinggalkan. Ketika rukun yang ditinggalkan, maka statusnya ya bukan diganti sujud sahwi, tapi ada beberapa ketentuan. Misalnya kita sholat rakaat kedua nih, misalnya sholat duhur gitu. Di rakaat kedua lupa tidak ruku atau lupa tidak iktidal, sehingga saat berdiri terus langsung sujud. Nah, kondisi seperti ini ketika dia diteruskan, maka yang tadi rakaat yang tidak melakukan ruku ataupun tidak melakukan iktidal tidak dihitung. Jadi di rakaat kedua dia lupa tidak ruku dan juga tidak iktidal. Di rakaat ketiga ingat, maka rakaat yang kedua tadi tidak dihitung rakaatnya, sehingga seharusnya dia di rakaat ketiga, maka itu tetap dianggap rakaat kedua. Konsekuensinya adalah ketika tetap dianggap rakaat kedua, maka di rakaat yang harusnya ketiga itu dia tetap ada kesunahan tasyahud awal yang merupakan bagian dari sunnah ab'ad. Jadi tusannu sajdatani, disunahkan 2 kali sujud, melakukan 2 kali sujud kubaila salam, sebelum salam. Jadi kalau kubaila itu sebelumnya udah mepet, hampir salam. Mungkin bahasa kita hampir ya, hampir salam. Jadi otomatis praktek sujud sahwinya ketika tasyahud akhir, bacaan tahiyat sampai disempurnakan, sampai sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Setelah itu, misalnya mau diterusin sampai doa, nggak apa-apa. Setelah doa, baru di situ posisinya sujud sahwi kalau memang dia lupa meninggalkan sunnah ab'adnya sholat. Setelah sujud sahwi 2 kali, jadi sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, sujud kembali, baru setelah itu duduk lagi kan otomatis, baru langsung salam. Nah, wa in kasura as-sahwu, jadi walaupun yang lupanya itu banyak, lupa yang menimbulkan dia meninggalkan sunnah ab'ad. Jadi sunnah ab'ad itu contohnya tasyahud awal, termasuk bacaan di dalamnya. Terus kunut misalnya. Nah, dia di dalam, kalau kunut kan nggak mungkin ya, kalau di sholat subuh kan nggak ada tasyahud awal. Jadi duduk tasyahud awalnya sunnah ab'ad, bacaan di dalam tasyahud awalnya itu sunnah ab'ad. Jadi bisa jadi dianggap ketika dia meninggalkan total, meninggalkan 2, karena duduk tasyahud awalnya juga ditinggalkan, kemudian bacaan di dalam tasyahud awalnya ditinggalkan, sujud sahwi. Walaupun 2 sujudnya tetap 2 kali sujud sahwi. Atau
dia posisinya tasyahud awal. Di dalam tasyahud awal itu kan ada bacaan yang dibaca, yang at-tahiyat sampai sholawat itu. Nah, dia lupa tidak membaca tahiyat atau lupa tidak membaca syahadat misalnya di dalam tasyahud awal. Jadi lupanya walaupun sebagian tetap disunahkan sujud sahwi. Wahuma wal julus bainahuma kasujudi sholati wal julus baina sajdataiha fi wajibatiha as-salasah wa mandubatiha as-sabiqah kadzikri fiha. Jadi kaifiyahnya atau tata cara sujud sahwinya ya tetap sama, jadi sujud 2 kali, posisi sujudnya sama seperti sujud yang merupakan rukun. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Jadi 2 kali sujud, duduk, sujud lagi, baru selesai. Baru salam. Termasuk di dalamnya, di dalam kewajiban-kewajiban. Nah, kewajiban yang ada pada 3 gerakan tadi ya, sujud pertama, duduk, dan juga sujud kedua, itu tetap terpenuhi. Artinya apa? Sujud pertama harus ada tumakninah. Duduk di antara 2 sujud ini juga harus tumakninah. Sujud kedua juga harus tumakninah. Jadi wajibat di dalam 3 tahapan proses sujud sahwi itu. Begitu juga wa mandubatiha, dan kesunahan-kesunahannya ya, kesunahannya ketika sujud, misalnya kesunahan posisi tangan. Kalau laki-laki misalnya tidak dibenggangkan, ya nempel tapi tidak dibenggangkan. Kemudian membaca zikir yang disunahkan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu juga bisa, atau kesunahan-kesunahan lainnya. Waqila yakul fihima, dan memang yang diajarkan ke kita itu ketika sujud sahwi, bacaannya adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Itu yang lebih tepat karena zikir yang dibaca itu lebih menjurus atau lebih menggambarkan kenapa kita sujud. Karena ya kita lupa kan, karena lupa makanya bacanya subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak pernah tidur atau tidak bakal tidur, dan juga wala yashu, dan tidak akan pernah lupa. Nah, itu lebih tepat. Kesunahannya dibaca 3 kali ya, dibaca 3 kali. Wa huwa laikun bil hal. Nah, bacaan yang ini subhana man la yanamu wa la yashu itu lebih tepat karena kondisinya kita sujudnya karena lupa. Karena niatnya memang sujud sahwi kan. Kemudian kriteria selanjutnya adalah watajibu niyatus sujudis sahwi. Jadi ketika kita sujud sebelum salam, dikarenakan meninggalkan sunnah abad, itu harus diniati, harus ada qasad, memang itu sujud sahwi, jangan asal sujud. Kalau asal sujud, tidak diniati di dalam hati mau sholat, mau sujud sahwi, dia asal sujud, maka justru itu bisa berpotensi membatalkan sholat, karena ziyadatu ruknin, karena dianggap menambahkan rukun di dalam sholat, justru batal. Makanya harus diniati, dikosedi dengan sujud sahwi. Watajibu niyatu sujud sahwi bi ayyaqsidahu anis sahwi ingda syuru'ihi fihi. Jadi memang diniati sujud sebelum salamnya itu memang diniati mau sujud sahwi. Nah, faktor sujud sahwi karena apa? Litar kiba'din wahidin min ab'adin walau amdan. Jadi kesunahan sujud sahwi faktornya adalah dikarenakan meninggalkan sebagian, satu bagian dari berbagai sunnah abad. Jadi salah satu atau sebagian itu tertinggal saja disunahkan sujud sahwi. Walaupun tadi kan namanya sujud sahwi itu sujud karena lupa ya, karena lupa. Nah, ini meninggalkan kesunahan abad memang disengaja, walau amdan, walaupun dia disengaja tetap disunahkan sujud sahwi. Misalnya
dia sengaja nggak ngelakuin kunut, padahal dia sholatnya kaifiyahnya mengikuti madhab Syafi'i, di mana madhab Syafi'i itu mensunahkan kunut. Nah dia ya kaifiyah sholatnya mengikuti madhab Syafi'i, tapi sholat subuhnya dia meninggalkan kunut dengan sengaja. Walaupun dengan sengaja tetap menimbulkan kesunahan sujud sahwi karena meninggalkan kunut. Fa in sajada li tarki ghairi ba'din aliman amidan batalat sholatuhu. Nah ini, kalau dia melakukan proses sujud di mana posisinya sujud sahwi itu sebelum salam, kubailah salam, dia sujud padahal yang ditinggalkan itu bukan sunnah abad. Misalnya di dalam sujud kan disunahkan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah itu kan kesunahan, dan dia waktu sujud tidak membaca doa tersebut. Ya udah, kalau tidak membaca kemudian dia kok aduh saya tadi kayaknya belum baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian dia melakukan sujud sahwi dan dia memang ngerti sengaja, maka batalat sholatuhu. Ya dia ngerti subhana rabbiyal a'la itu bukan bagian dari sunnah abad, kok sujud sahwi tetap dilakukan, maka batalat sholatuhu, maka sholatnya justru batal karena catatannya tadi ziyadatur ruknin. Jadi dia seolah menambahkan rukun. Nah sunnah abad itu apa aja? Wahwa, kembalinya kepada ba'ad, wahwa tasyahudun awal. Jadi yang pertama adalah tasyahud awal. Ayil wajibu minhu fit tasyahudil akhir au ba'duhu walau kalimatan. Maksudnya yang wajib-wajib di dalam proses tasyahud akhir ataupun sebagiannya. Jadi yang wajib dalam tasyahud akhir kan ya at-tahiyat, kemudian sholawat ya, syahadat, dan syahadat dulu ya, syahadat terus sholawat. Kalau tasyahud akhir sampai keluarganya Kanjeng Nabi, tapi itu ada istilah, pada perbedaan pendapat, ada yang cukup sholawat. Jadi yang muttafaq itu ya tahiyat sampai tahiyat salam ya, satu gabungan itu, kemudian syahadat dan sholawat. Ini yang pokok, yang utama. Adapun sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi itu sebagian ada yang mengatakan tidak usah, sebagian itu menjadi rukun. Jadi lupa ya, misalnya karena buru-buru misalnya at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatul salam, terus setelah itu langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, berarti kan meninggalkan syahadat tuh, meninggalkan walaupun satu kalimat, bahkan ya udah itu disunahkan sujud sahwi. Catatannya lupa kalimatnya di posisi sujud, di posisi tasyahud awal, bukan di tasyahud akhir. Kalau di tasyahud akhir misalnya dia lupa tidak membaca syahadat di dalam tasyahud akhir, lupa kemudian salam, nah ataupun lupa belum membaca syahadat, dia ingatnya saat membaca doa tasyahud akhir sebelum salam, dia baru ingat, maka bukan digantikan dengan sujud sahwi, tapi harus diulangi, dibaca lagi syahadatnya, bukan dengan sujud sahwi, karena pembacaan tasyahud akhir itu ya termasuk arkan kan. Kemudian gambarannya waqu'uduhu. Jadi tasyahud awal itu sunnah abad, duduknya sunnah abad. Tapi hampir nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, hampir nggak mungkin orang yang lupa baca tasyahud akhir, tasyahud awal itu lupa duduk, atau meninggalkan kesunahan duduk padahal dia membaca tasyahud awal. Jadi kaifiyahnya, gambarannya
sulit, tapi itu ada kemungkinan terjadi. Jadi misalnya di rakaat kedua kan harus tasyahud awal. Setelah apa namanya? Setelah sujud yang kedua itu kan ada jalsatul istirahah, duduk istirahat sebelum berdiri di rakaat selanjutnya. Itu kan disunahkan jalsatul istirahah. Bisa jadi mungkin karena cepatnya saat jalsatul istirahah yang dimungkinkan bisa jadi tidak ada tumakninah gitu kan. Hampir sulit memang gambarannya ya. Tapi qu'udnya tertinggal, tapi bacaan tasyahudnya terbaca. Nah itu yang dimaksud tasyahud awalnya yang berupa bacaan doa itu sunnah abad, duduknya juga sunnah abad. Yang justru memungkinkan itu tasyahudnya tertinggal, duduknya enggak. Jadi dia di rakaat kedua ngelamun gitu misalnya kan. Harusnya dia baca apa namanya at-tahiyat itu di tasyahud awal, dia nggak baca cuma duduk doang. Nah ini kan berarti meninggalkan sebagian, meninggalkan tasyahudnya, duduknya tetap. Nah kayak yang seperti ini juga sujud sahwi. Nah yang unik memang tasyahud awalnya kena, duduknya nggak kena. Itu makanya ini di sini dipisah. Walaupun kata musonif juga di sini hampir nggak memungkinkan kejadian orang apa namanya yang dia meninggalkan duduk tapi membaca tasyahud awal. Innahu la yuhtaju li adamil qu'ud li tasyahud minal ab'ad idh yalzamu min tarkil qu'ud ya tarku tasyahud. Karena kelazimannya orang yang meninggalkan duduk ya otomatis meninggalkan tasyahud. Idh la yujzi'u fi ghairihi, karena ya enggak hampir enggak mungkin lah orang baca tasyahud awal masih sempat tasyahud awal tapi enggak duduk, terus posisinya seperti apa kan, sulit itu digambarkan. Wa suratu tarkihi wahdahu kaqiyamil qunut alla yuhsinahuma idh yusannu ayyajlisa wa yaqifa biqadrihi ma fa idza taraka ahadahuma sajada. Makanya yang lebih memungkinkan itu ya dia duduk tapi nggak baca tasyahud, ya diem, maksudnya entah melongo atau apa, ya tetap ketika dia duduk tasyahud awal, tasyahudnya tidak dibaca, ya sujud sahwi. Kemudian selanjutnya sunnah abad itu wa qunutun ratibun, kunut ratib menurut versi madhab Imam Syafi'i. Kunut ratib itu apa? Ya kunut subuh, wa huwa kunutu subhi wa witri nisfi Ramadan. Jadi kunut ratib itu yang memang ya kayak misalnya kita sholat sunnah rawatib itu kan yang menempel ya. Memang sudah ada ketentuannya, yaitu kunut subuh dan juga kunut di dalam sholat witir separuh akhir bulan Ramadan, biasanya di malam ke-16 ya. Di malam ke-16 itu saat sholat witir di satu rakaat terakhir itu disunahkan baca kunut di satu rakaat itu. Duna kunut nazilah, bukan kunut nazilah. Jadi memang kunut sholat subuh ada jadwalnya jelas ketika sholat subuh, ataupun di kunut di dalam sholat witir separuh akhir Ramadan juga jelas. Nah yang gak jelas itu apa? Kunut nazilah. Kunut nazilah itu kan misalnya ada bencana atau ada tokoh Islam yang sangat berpengaruh di dunia meninggal atau apa, itu diperbolehkan kunut nazilah. Nah kunut nazilah kan jadwalnya gak tentu, bisa jadi tiba-tiba kapan gitu kan. Bahkan boleh kunut nazilah itu nggak di sholat subuh ya, misalnya di sholat duhur atau di sholat asar boleh. Di awal-awal COVID tuh pada kunut nazilah tuh, karena memang bencana kan. Atau boleh juga misalnya saat wafatnya Imam Romdon Al-Buti misalnya, yang ulama besar gitu kan di Syria yang kena bom,
Nggak boleh. Jadi, melakukan kunut nazilah. Selanjutnya waqiyamuhu, dan berdiri saat kunut. Sama kok gambarannya kayak tasyahud awal. Orang bisa jadi kunut, bisa jadi tidak berdiri. Bisa jadi berdiri doang tapi tidak kunut. Sama dulu tasyahud awal, itu bisa jadi duduk tidak tasyahud, bisa jadi tasyahud awal tapi tidak duduk, walaupun itu gambarannya sulit. Wa yasjudu tarikul kunut tab'an li imamil Hanafi. Nah, sekarang gimana? Misalnya ada orang di fikih itu kan macam-macam ya. Tidak semua mensunahkan kunut. Misalnya madhab Hanafi itu nggak disunahkan untuk kunut sholat subuh. Sekarang bagaimana ketika kita sholat nih, sholat imamnya madhab Hanafi, kitanya madhab Syafi'i, otomatis imamnya nggak melakukan kunut kan? Imamnya nggak melakukan kunut, kita mau kunut udah nggak sempet karena imamnya sudah sujud. Kalau kita tinggalkan, misalnya tetap kunut, ternyata imam sudah sujud, terus bangun sudah duduk di antara dua sujud, malah batal salatnya. Karena berpotensi tertinggal dua rukun berturut-turut. Nah makanya dia karena imamnya Hanafi tidak kunut, dia mau kunut nggak memungkinkan karena imamnya sudah sujud, dia otomatis harus segera sujud. Ini bagaimana kasusnya? Menurut versi dia, kunut subuh nih, contohnya subuh ya. Kunut subuh itu sunnah abad, ketika ditinggalkan menimbulkan sunnah sujud sahwi. Tapi posisinya sedang jadi makmum. Nah kalau seperti itu, kira-kira sujud sahwi enggak? Imamnya enggak kunut nih. Tapi kita meyakini kunut itu merupakan sunnah abad. Ketika tahiyat, misalnya tahiyat, sujud sahwi itu kan sebelum salam. Nah kita sujud sahwi nggak sebelum salam? Sujud sahwi, walaupun imamnya Hanafi gitu ya. Jadi di sini wayas judu tarikul kunut tab'an li imamil Hanafi. Satu versi, satu pendapat ya. Satu pendapat itu ketika kita posisinya jadi makmum, imamnya madhab Hanafi nggak kunut, setelah imam salam, dia kan harusnya salam kan. Nah sebelum dia salam, sujud sahwi dulu 2 kali, baru salam. Boleh. Di sini wayas judu tarikul kunut tab'an li imamil Hanafi, tetap sujud sahwi. Satu pendapat. Namun ada pendapat lain. Wasaraha Ibnu Hajar fi Fathil Jawad fi suratis saniyah ya ada sujud. Ada juga yang memang berbeda pendapat ya di sarahnya ini. Ai wa yasjudu tarikul kunut fi subhi liqtidaihi bi musalli sunnah wa muqtadahu annahu law tamakkana minal kunut wa atabihi la yasjud wa huwa kadzalik li'anna al-imam la qunuta alaihi fi hadhihi surah walam yujad minhu khilalun yatariqu ilal ma'mum bi khilafihi fi suratil ula fa innahu alaihi bi itibari i'tiqadil ma'mum. Jadi ada yang berpendapat ketika imamnya Hanafi, sekarang mah nggak cuma Hanafi ya, kita kan nggak tahu ya madhabnya. Jadi misalnya di sholat di tempat umum, kadang-kadang imamnya kan kita nggak tahu pakai madhab apa, nggak mungkin ditanya juga kan. Kita jadi makmum, imamnya nggak kunut, nah kita boleh tuh misalnya karena nggak sempat kunut, ya udah ya kita ikut sujud sehingga meninggalkan kunut, maka sebelum salam sujud sahwi. Sebenarnya solusinya ada 2 sih, ada beberapa dipraktekkan. Jadi misalnya imamnya paham gitu ya, si imam itu berkeyakinan kunut itu nggak sunnah, bahkan bukan sunnah abad. Maka ketika setelah ruku, kemudian i'tidal, di i'tidalnya dia ngasih space waktu yang sekiranya tidak kepanjangan, nanti menyaingi berdirinya sholat biasa. Jadi berdiri untuk mencakup membaca
membaca Fatihah dan juga kesunahan surat, sekiranya nggak sampai itu. Karena itidal kan nggak boleh kepanjangan juga. Jadi kasih waktu, sekiranya makmumnya memang dia meyakini kesunahan kunut, ya si makmumnya membaca kunut. Ya nggak usah sambil mengangkat tangan, nggak apa-apa. Karena sebenarnya kunut itu yang standarnya itu paling nggak mencakup doa dan juga asana. Jadi doa dan juga memuji Allah, ngalam Allah. Jadi nggak sampai full banget bacaan kunut, nggak apa-apa, tapi mencakup dua unsur itu, doa dan juga asana. Aulik tidaihi fi subhin bi musalli sunnatiha alal aujah, ataupun karena dia mengikuti orang yang sholat yang memang mensunahkan kunut, kebalikan yang tadi ya. Jadi wassalatun ala nabi, kemudian jadi ya posisinya ketika si imam memang tidak meyakini kesunahan kunut, kita tidak melakukan kunut karena nggak dikasih space waktu misalnya, ya boleh saja setelah imam salam, kita sebelum salam sujud sahwi. Itu satu pendapat ya. Pendapat yang lain bahkan tidak memperbolehkan. Karena imamnya nggak sujud sahwi, kok dia sujud sahwi? Justru tidak memperbolehkan. Karena dianggap sudah ditanggung oleh si imam. Jadi pada beberapa kasus itu kan misalnya kalau sujud sahwi mah karena di akhir ya relatif aman. Jadi ketika si imam tidak melakukan kesunahan, maka si makmum itu bisa jadi tidak boleh melakukan kesunahan. Contohnya, si imam dia di rakaat kedua setelah sujud harusnya kan disunahkan tasyahud awal, tapi dia lupa. Kemudian dia langsung berdiri dan posisinya sudah tegak berdiri ya. Berarti dia sudah masuk ke rakaat ketiga. Si makmum tahu sebenarnya si imam itu harusnya tasyahud awal. Si makmum, imamnya nggak tasyahud awal, dia melakukan tasyahud awal, padahal imamnya berdiri. Itu yang nggak boleh. Bisa jadi batal salatnya. Karena dia mendatangi kesunahan, justru mengabaikan kefarduan, yaitu iktidabil imam. Jadi dia belain ngerjain sunnah padahal imamnya nggak melakukan. Ya udah, ketika imamnya lupa langsung berdiri, ya ikut berdiri saja. Ikut berdiri. Misalnya dia udah baca subhanallah nggak paham juga gitu kan, ya udah ikut berdiri, jangan tasyahud awal. Nah kalau sujud sahwi ini karena posisinya setelah hampir sebelum salam, maka bisa relatif aman karena tidak berpotensi tertinggal beberapa rukun ya. Wassalatun ala nabi ba'dahuma, salawat kepada kanjeng nabi setelah tahiyat, setelah tasyahud, itu juga sunnah abad. Kalau lupa ya sujud sahwi. Ai ba'da tasyahudil awal wal kunut. Jadi kunut itu doa dan sana dan sholawat. Makanya di ujungnya kan biasanya kan ada sholawatnya tuh. Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian wassalatun ala alin ba'da tasyahudin akhir wa kunutin. Kemudian sholawat nih, sholawat kepada keluarganya kanjeng Nabi itu dianggap di dalam tasyahud akhir itu dianggap kalau di sini sunnah abad, dan juga membaca sholawat kepada keluarganya kanjeng Nabi di dalam kunut juga sunnah abad. Jadi ketika ditinggalkan ya disunahkan sujud sahwi. Memang banyak sih pendapatnya. Ada yang kemarin justru ya mewajibkan juga. Ada yang mengatakan cukup yang wajib ya sholawat aja kepada keluarganya kanjeng Nabi itu menjadi sunnah abad.
Wa suratu sujud disahwi li tarki sholati alal al fi tasyahudil akhir in tayaqqana tarka imamihi laha ba'da an sallama imamuhu wa qabla an yusallima huwa. Jadi si imam posisi sujud sahwi, si imam sudah salam duluan, baru makmum sujud sahwi. Au ba'da an sallama wa qarubal fasal, atau sudah salam tapi baru terfase dikit. Jadi misalnya kita sholat nih, di sini kan disebutkan membaca salawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi itu merupakan sunnah abad. Kalau ditinggalkan menimbulkan sujud sahwi. Nah, posisi sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Lalu bagaimana ketika kita ingatnya itu setelah kita salam, baru ingat, aduh tadi belum baca salawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi, maka walaupun setelah salam ya dia sujud kembali, sujud sahwi, kemudian salam. Catatannya in qaruba al-fasl. Memang pemisahnya baru sedikit ya, setelah salam kan misalnya baru ngusap wajah gitu, ingat bukan setelah salam wiridan dulu, ngobrol dulu terus ingat. Nah, itu enggak. Catatannya yang tertinggal, ini perlu ditekankan ya, yang tertinggal itu kesunahan. Kalau yang tertinggal itu sesuatu yang arkan, fardu, kalau fasalnya pemisahnya sudah lama gitu kan, maka sholat lagi. Kalau fasalnya masih sedikit, masih dekat gitu, masih sebentar, maka harus melakukan kefarduan tadi. Jadi misalnya lupa tidak sujud yang kedua, tidak duduk di antara dua sujud deh. Jadi di rakaat terakhir nih, misalnya rakaat terakhir setelah sujud kan harusnya duduk di antara dua sujud. Tapi dia langsung baca tahiyat sampai akhir salam, kan? Berarti dia meninggalkan duduk di antara dua sujud dan meninggalkan sujud yang kedua, kan? Nah, setelah salam ya kan memang lupa gitu kan, karena lupa lah, setelah salam dia ingat, maka dia harus balik lagi tuh, harus sujud lagi di posisi yang tertinggal tadi. Berarti kalau di posisi yang tertinggal duduk di antara dua sujud, ya berarti duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, duduk lagi, baca tahiyat sampai sholawat itu sebelum salam, ya sujud sahwi. Gitu. Karena kalau kefarduan itu ya otomatis sih, kalau kefarduan itu memang harus diulangi lagi. Kalau tidak ya batal sholatnya. Tapi kalau di dalam kefarduan yang tadi tidak menimbulkan sunnah abadi yang hilang misalnya, udah berarti baca. Sama ketika hadis Nabi kan yang sholat duhur atau asar, tergantung riwayatnya, baru 2 rakaat salam gitu kan diprotes tuh atau dipertanyakan, ini sekarang duhur 2 rakaat apa emang sudah atau memang lupa gitu kan. Kemudian setelah benar dikonfirmasi memang itu lupa, kan langsung tambahin 2 rakaat. Kalau posisi prakteknya Kanjeng Nabi itu karena baru 2 rakaat ya, baru 2 rakaat itu, kemudian misalnya tadi ya udah salam, dipertanyakan, kemudian nambahin 2, itu pasti memuat item meninggalkan sunnah abad sih, kayak sujud sahwi. Kalau yang tadi di rakaat terakhir dia sujud, kemudian duduk, harusnya duduk di antara 2 sujud, terus langsung baca Fatihah tasyahud lengkap, tasyahud akhir, salam. Itu kalau dilihat potensinya tidak menimbulkan sujud, tidak menimbulkan sunnah abadi yang tertinggal. Karena itu udah fardu semua tuh. Duduk antara 2 sujud, kemudian bacaan tasyahud. Ada mempernya kalau dia lupa baca salawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Tapi kalau memang tasyahudnya lengkap mah pasti kebaca kan. Berarti tidak ada sunnah abadi yang tertinggal misalnya.
wa suratu sujud li tarki salat alal al fi tasyahudil akhir in tayaqqana tarka imamihi laha ba'da an sallama imamuhu wa qabla an yusallima huwa au ba'da an salama qurba al fasl wa sumiyat hadhihi sunan ab'adun. Memang kenapa dikatakan sunnah ab'ad? Likur biha bil jabri bis sujud minal arkan, karena memang dekatnya kesunahan ini terhadap tuntutan ataupun ditutupi dengan sujud dengan sujud yang merupakan sebuah rukun di dalam sholat. Jadi ada kesunahan yang harus ditambal dengan sujud, di mana sujudnya memang bagian rukun di dalam sholat, maka dianggap abad, sebagian itu abad itu kan bagian dari sholat, karena ditambalnya ataupun digantinya dengan sujud, di mana sujud itu merupakan salah satu rukun di dalam sholat. Wali syakin fihi ay fi tarki ba'din mimma marra muayyanin kal kunut, ataupun dia mamang tadi udah kunut atau belum ya, atau udah tasyahud awal atau belum ya. Nah, kalau mamang ya dia sujud sahwi, hal fa'alahu, dia ngerjain enggak ya. Nah, kenapa yang syak itu juga disunahkan sujud sahwi? Karena yang namanya syak itu kan 50-50 ya, 50-50. Dia kalau tadi kunut atau tidak, maka dikembalikan ke kaidah fikih itu kan li'annal asla adamu fi'lihi, karena hukum asalnya al aslu baqa'u makana la makana misalnya, ataupun al yakin la yuzalu bisyak. Jadi kalau orang dia mamang tadi kunut atau tidak, maka dikembalikan ke hukum asal, berarti tidak kunut. Karena dia mamangnya ngerjain kunut atau tidak. Nah, dikembalikan ke hukum asal itu, contoh yang lainnya misalnya, dia ingat nih, di dalam ingatannya itu jelas, tadi itu saya wudhu, udah selesai wudhunya, artinya dia dalam keadaan suci. Terus dia mamang, tadi itu setelah wudhu misalnya, atau sampai di antara wudhu sampai sekarang tuh tadi saya kentut atau tidak misalnya. Nah itu kan mamang tuh. Nah dikembalikan ke hukum asal, karena dia yakin wudhunya selesai sempurna, berarti hukum asalnya adalah suci. Ketika yang dimamangkan kentut di antara tadi ya, di antara wudhu dengan kondisi sekarang, maka ini baru datang, maka yang asalnya adalah hukum asalnya adalah suci. Beda dengan saya tadi udah wudhu atau belum ya. Jadi dia ingatnya di fase awalnya itu dia memang belum wudhu, kemudian dia lupa, terus dia ingat tadi saya wudhu atau belum ya. Nah maka kalau seperti itu dikembalikan ke hukum asalnya, yaitu belum wudhu. Jadi di mana yakin di awalnya itu ada di situ. Jadi dikembalikan kepada hukum asal. Dia mamang tadi kunut nggak ya, maka otomatis oke, hukum asalnya belum kunut, karena ya, dikembalikan kepada kondisi memang keyakinan asalnya. Li'annal asla adamu fi'lihi. Beda dengan tadi ya contohnya. Jadi hukum asal itu ya tergantung posisi ingat firmnya kita ataupun yakinnya kita di mana tuh. Adapun tragedi atau kejadian selanjutnya yang dimamangkan ya dikembalikan ke situ posisinya. Kalau posisi awalnya dia yakin suci, kemudian mamang kentut, maka tetap suci. Kalau dia hukum asalnya memang belum punya wudhu, yang dimamangkan wudhunya, maka dikembalikan ke hukum asal, yaitu memang dia belum punya wudhu, sehingga ya wudhu. Walau nasiya munfaridun au imamun ba'don kata syahudin awal au kunut. Sekarang kalau kita lupa tidak melakukan sunnah abad, wa talabasa bi fardin, dia udah terlanjur melakukan kefarduan, misalnya meninggalkan kunut deh yang gampang ya, meninggalkan kunut, otomatis kefarduan setelah kunut itu kan sujud. Dia udah terlanjur sujud, maka lam yajuz lahu al-aud ilaihi, maka dia ingat nggak melakukan kunut tapi posisinya sudah sujud, maka dia tidak boleh berdiri untuk melaksanakan
kunut karena sudah melakukan sebuah kefarduan. Fa'in adalahu ba'dan tisobin awad ijabhatihi amidan aliman bitahrimihi batolat sholatuhu. Kalau kita ingat meninggalkan kunut misalnya sudah posisinya wad ijabhah ila musollahu, jadi misalnya sudah ingatnya itu sudah meletakkan ini jabhah jidat ke tempat sujudnya, dia ingat tidak melakukan kunut, maka dia tidak boleh berdiri lagi untuk melakukan kunut. Kalau dia berdiri lagi dan dia memang sengaja dan memang ngerti ini bitahrimihi dengan keharamannya, maka batolat sholatuhu, karena catatannya adalah liqat'ihi fardhon lin, karena dia memotong kefarduan dengan tujuan melaksanakan kesunahan. Dia lagi sujud yang merupakan kefarduan ataupun arkan, dia memotong sujud tersebut balik ke posisi sunnah, yaitu membaca kunut. Nah itu membatalkan sholat, catatannya amidan alima, sengaja dan ngerti. Misalnya sebelum ngaji ini belum ngerti, tadi sudah sujud nih, lagi sholat subuh udah sujud, tadi belum baca kunut, dia berdiri lagi baca kunut lagi, kemudian melanjutkan sampai selesai. Kalau dia nggak ngerti keharamannya, ya tidak batal sholatnya. Kewajiban dia adalah belajar. Jadi yang menimbulkan kewajiban mempelajari ketentuan syariatnya, ketentuan fikihnya. Sholatnya nggak dihukumi batal karena memang dia nggak tahu, tapi dia wajib belajar terkait kaifiyah seperti itu. La in adalahu jahilan bitahrimihi wa in kana mukhalitan lana. Lianna hadza mimma yakhfa 'alal awam. Karena memang penjelasan seperti ini bisa jadi orang awam nggak tahu. Tadi mungkin dia karena saking fanatik ya, padahal fanatik itu nggak bagus. Dia fanatik, aku NU nih, padahal kan kunut itu Imam Syafi'i, cuman NU itu kan 4 madhab diakui oleh NU, cuman memang praktek di masyarakat di Indonesia karena mayoritas Imam Syafi'i, maka kaifiyah salatnya juga seperti madhab Imam Syafi'i. Tapi bukan berarti orang yang sholat dia mengikuti madhab Hanafi tidak bisa dikatakan dia tidak NU. Bisa jadi dia NU juga, karena NU mengakui 4 madhab bahkan. Jadi misalnya dia terlalu fanatik gitu ya, waduh saya lupa kunut nih, sudah sujud kemudian tadi berdiri lagi gitu kan. Nah ini bagi orang awam itu bisa jadi nggak ngerti ketentuan hukum itu, jadi menganggap kunut itu merupakan rukun. Kalau kunut oke lah, rame dipertentangkan kan, ada yang mengatakan sunnah, ada yang misalnya nih yang jelas-jelas meninggalkan itu kayak seolah parah gitu ya kadarnya, itu tasyahud awal. Karena hampir semua imam itu pakai tasyahud awal, kaifiyah salatnya kan, cuman menempatkan tasyahud awal itu sebagai kesunahan. Nah orang awam itu bisa jadi nggak ngerti tasyahud awal itu sebuah sunnah. Jadi bisa jadi orang awam nih melihat orang yang lagi sholat nih, dia nggak kenal misalnya, ataupun tahu dia, oh ini ustadz nih, dia sholat duhur, kebetulan dia perhatikan rakaat pertama biasa berdiri ya, nah, terus rakaat kedua harusnya tasyahud awal, dia langsung berdiri. Rakaat ketiga otomatis kan berdiri lagi deh, berdiri lagi. Rakaat keempat itu baru tasyahud akhir. Itu bagi orang awam pasti aneh, kok sholatnya kayak gini, wah salah ini, sesat nih kan. Nah itu bahaya. Padahal bisa jadi dia tidak melakukan tasyahud awal itu ya karena lupa, atau memang bisa jadi kalau sengaja sih hampir kemungkinan jarang ya. Tapi walaupun di sini
ada bahasa walaupun disengaja ya. Jadi walau amdan, walaupun disengaja. Jadi dia lihat, oh sholatnya dia kayak gitu, nggak ada tasyahud, nggak ada tasyahud awalnya misalnya kan, wah salah nih. Padahal bisa jadi dia lebih ngerti, jadi dia ganti pakai sujud sahwi. Nah bagi orang awam itu bingung, memang apalagi bisanya mengkaji kitab fikih semakin dalam, ancaman-ancaman seperti ini semakin banyak. Misalnya catatannya dilarang itu kalau dia amidan dan juga aliman. Dia memang udah ngerti itu nggak boleh, kemudian dia memang sengaja, beda dengan nggak disengaja. Makanya kebalikan, kalau dia nggak ngerti ya nggak apa-apa, tapi orang yang nggak ngerti harus belajar. Kewajibannya itu harus belajar. Li'anna hadza mimma yakhfa 'alal awam wa kadza nasiyan annahu fiha fala tadullu li udhrihi wa yalzamuhu al-'ud inda ta'allumihi aw tadhakkurihi. Lakin yasjudu li sahwi li ziyadati qu'udin aw i'tidalin fi ghairi mahalihi. Nah, dah. Jadi catatannya, kalau amidan dan juga aliman batal kalau dia meninggalkan sunnah abad, namun udah terlanjur watalab basabi fardin, udah terlanjur melakukan kerukunan atau melakukan sebuah kefarduan, kemudian dia balik, itu sudah nggak boleh, batal sholatnya. Ketika catatannya amidan dan juga aliman. Kalau jahilan bitahrimihi tidak apa-apa. Catatannya seperti itu. Jadi karena li'an hadza mimma yakhfa 'alal awam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.